Waduh, ini ada mobil yang belum laku-laku ya kayaknya. Bisa dijadikan camper van nih kalau mau cari mobil bahan camper van nih, oke banget. Wih, ini ada Grand Max, keren banget nih. Kita coba screening dulu yuk. Oke, lanjut. Agak jarang tapi di sini sekarang ada Ford Everest. Kita langsung cek nih guys. Mobil yang cukup unik ya. Ini ada Honda CR-Z tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di JBA kembali. Kita akan mengikuti open house di Balelang JBA. Kita akan coba cek nih unit-unit apa aja yang menarik di Balelang JBA ini. Apakah akan ada harga-harga murah, dan juga apakah nanti ada mobil inceran teman-teman semua di sini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balelang JBA. Dan jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel Dozo21 ini, biar teman-teman bisa mendapatkan informasi lengkap dan juga valid dari Dozo21. Oke guys, gimana kelanjutannya? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Oke guys, ini yang pernah kita review dari 88 turun 80 juta, sekarang 78 juta. Kita screening aja karena ini pernah kita review, belum laku juga. Ini adalah Jimny, Suzuki Jimny tahun 1983, eksterior C, interior E, mesinnya di C. Ini sudah 4x4 ya, warnanya abu-abu, cuman fisiknya coklat, tapi sudah 4x4 dan juga sudah matic nih guys. Buat teman-teman nih yang tertarik nih, langsung aja cek di JBA guys. Ada mobil 4x4 78 juta sekarang, automatic transmission sudah dirombak. Warnanya abu-abu tapi di sini warnanya coklat. Ada beberapa PR di bagian eksterior, interiornya juga. Mesinnya juga butuh di tune up nih guys. High Ace guys, yang nyari High Ace ada plat kuning D nih, kita coba cek aja dulu nih. Oke guys, ini adalah High Ace komuter tahun 2016. Ini juga bekas travel ya di sini dengan odometer 153, solar pastinya. Pajak mati di November 2021 nanti. Manual transmission, eksterior C, interior C, mesin C. Masih orisinil semua, catnya di open di harga 235 juta rupiah. Oke guys, yang nyari High Ace di sini ada nih guys, plat D. Eksterior sih masih oke banget dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%. Sisanya di bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terasa cukup oke nih guys. Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terbilang cukup oke. Hanya saja di bagian sebelah kiri depannya fog lampnya, rumah lampunya sudah nggak ada, dan ada sedikit beberapa kusam di bagian catnya. Kita coba cek di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini di bagian belakang dari High Ace, top lamp masih oke. Pintu bagasi juga masih oke, di fogger nih untuk di pintu belakangnya. Kondisinya sih masih terkategori cukup baik sih menurut gua nih untuk di bodi eksteriornya. Oke, nggak afdol kalau kita nggak lihat dalamnya. Nah, ini adalah di bagian dalamnya, bisa 11 orang lebih ya. Nah, ini bisa dijadikan camper van nih kalau mau cari mobil bahan camper van nih, oke banget. Ini bagian layout dashboardnya, gue pernah membawa yang 2014 X Bluebird. Ini enak banget nih, mesinnya enteng banget. Dan ada sedikit perbedaan di bagian layout dashboard, sedikit nih untuk 2014 dan 2015. Sisanya sih masih terkategori sama. Gue suka di bagian plafonnya agak tinggi, dan ini kondisi panjang banget ya, jadi enak banget untuk travel nih guys. Oke guys, yang tertarik nih buat High Ace, nih di depan kita ada High Ace 2016 manual transmission, eksterior C, interior C, mesin C. Di open di 235 juta rupiah. Teman-teman langsung aja cek di JBA nih, ada mobil travel komuter seperti ini. Buat bahan camper van atau buat travel nih masih oke banget nih guys. Oke, lanjut guys, di sini ada Elf nih guys, tapi ini NLR 55 LX Bus atau long wheelbase ya. Ini 100 PS. Kita cek aja. Ini adalah Suzuki Elf NLR dan ini tahun 2018, masih oke banget, masuknya ke 2800 cc. Solar, odometer di 85 ribuan. Pajak mati di bulan 1 2022 nanti. Eksterior C, interior B, mesinnya C nih guys. Kita langsung cek lagi. Oke, ini mobil juga nggak kalah panjang dari High Ace guys. Bahkan mungkin ini sedikit lebih panjang ya, cuman agak sedikit ngecil. Kalau High Ace kan agak lebar. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanannya masih oke banget. Catnya juga masih ori, ini putih seperti ini. Headlamp masih oke, sen dan juga bagian-bagian lainnya juga masih terkategori oke, termasuk nut-nutnya. Kita coba cek di sisi satunya nih. Oke guys, di sisi bagian sebelah kiri dari mobil ini masih terasa cukup oke banget, kayak baru banget ya guys. Velg masih bawaannya dari pabrikannya, kondisi ban masih kurang lebih 50-60%, masih sangat-sangat layak pakai. Kita coba dulu deh cek di bagian interiornya kayak apa. Oke, kalau masuk ada step tangganya seperti ini. Ini bagian interiornya masih bau wangi banget nih guys.
Gue suka plafonnya mirip dengan Beast nih, beda ya dengan Hi-Ace. Dan ini kalau malam ada lampu LED di sisi kiri kanannya nih guys, keren banget. Ini adalah layout dari dashboard Elf long wheelbase-nya, manual transmission, dan masih cukup standaran ya. Ada 3 seat di bagian depannya, sisanya ini ke belakang cukup panjang guys. Jadi ada 2 pintu masuknya dari posisi gua sekarang, sama dari posisi baris selanjutnya nih. Baris ketiga dan ke belakang ini ada masuk pintu baru lagi. Ini adalah pintu pertamanya dan ini pintu keduanya. Nah, jadi masuknya panjang ya. Ini untuk masuk di baris ke-3, 4, dan ke-5. Gokil sih, ini asik banget sih. Ini kalau buat camper van oke banget guys, buat satu keluarga keangkut semua pasti. Nah ini sisi belakangnya nih kayak gini nih, terbilang cukup dinamis ya, masih tampak baru banget soalnya. Oke guys, yang nyari Elf nih guys, ada 2018, masih oke banget ya, odometernya masih di 85 ribuan, manual transmission. Nah ini pajak masih hidup nih sampai bulan Januari 2022, gokil, panjang. Eksterior C, interiornya masih B nih, dan mesinnya terkategori C, butuh dicuci aja, dan ini siap untuk jarak jauh guys. Di open di harga 295 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, di sini ada Elf NLR 55 LX Bus 295 juta rupiah di JBA guys. Wih, ini ada Grand Max keren banget nih. Kita coba screening dulu yuk. Oke, langsung kita cek. Ini adalah Grand Max Blind Van 2016 guys, manual transmission, warna putih ya, dengan odometer masih 64 ribuan. Pajak mati di bulan November 2021 nanti. AC-nya ada nih, jadi AC PS nih, 2016 soalnya. Eksterior C, interior C, mesin C, masih orisinil semua. Kita langsung cek. Di open di 72 juta rupiah. Oke guys, yang nyari blind van ini ada yang AC PS nih, sudah power steering, sudah AC, kondisi masih oke banget. Hanya velgnya aja yang diganti dengan alloy seperti ini. Kondisi bannya sih kurang lebih sudah 30% ya, jadi harus ganti. Headlamp masih oke, bumper juga masih terkategori cukup menurut gua. Catnya masih terbilang cukup shiny walaupun hanya ada beberapa baret-baret juga. Di bagian spionnya ini sudah ada seinnya ya, masih terbilang cukup oke sih menurut gua. Butuh di branding lagi, jadi keren banget sih kalau menurut gua ya. Oke, di bagian sisi sebelah kirinya ini juga masih oke. Hanya saja nih ada sedikit masalah di bagian nut pintu depan sebelah kirinya. Ini agak sedikit renggang, kayaknya nih pernah kena dan pernah ex-repair nih menurut gua sih ya. Jadi ini teman-teman harus cek lagi. Ini juga sudah kurang presisi, nggak nyatu seperti ini. Jadi kayaknya ada indikasi pernah nabrak di bagian sebelah kiri, karena di bagian bumpernya sebelah kiri pun juga sudah ada baretan-baretan kasar. Sisanya sih masih terasa cukup normal nih. Di bagian handle pintunya semuanya masih oke banget, termasuk di bagian spion cangkangnya nih juga belum ada baret-baret guys. Nah yang agak sayang di bagian belakang, untuk stop lamp sebelah kirinya ini sudah agak pecah dan retak nih guys, jadi harus diganti. Tapi di bagian bumpernya pun juga sudah ada beberapa baret-baret juga sih, cuman belum ada yang penyok-penyok. Kalau untuk di bagian sebelah kanannya stop lamp masih oke. Kita sedikit intip di bagian interiornya kayak apa yuk. Oke, ini adalah bagian interior, masih mulus banget sih kalau menurut gua. Termasuk di bagian belakang nih masih mulus banget guys. Plafon juga masih oke. Dan ini adalah bagian dashboardnya. Head unit single din sudah dapat ya bawaan dari pabrikannya. Untuk di bagian konsol tengahnya, AC-nya seperti ini, masih analog. Joknya masih oke, hanya ada beberapa baret-baret di bawah ini karena bekas kaki sih. Sisanya door trim juga masih oke banget sih guys. Nah ini adalah di bagian belakangnya, polos begini, karpetnya masih oke, belum ada yang keropos sih, masih oke banget. Termasuk di bagian atasnya nih, teman-teman bisa cek sendiri. Masih mulus nih kalau gue bilang, masih istimewa untuk di lelangan nih, Grand Max Blind Van seperti ini. Oke, buruan guys yang nyari blind van, sudah ACPS ya, 2016 ada di depan kita nih, dengan pajaknya mati di bulan 11 2021 nanti, plus juga platnya sudah habis, odometer di 65 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C, di open di harga 72 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Max seperti yang di depan kita ini, langsung aja cek di jba.co.id. Masih terbilang istimewa nih untuk Grand Max blind van yang ada di lelangan. Oke guys, kita di mobil yang cukup unik ya. Ini ada Honda CR-Z tahun 2013, odometernya di 17 ribuan, pajaknya di bulan September 2019 kemarin ya. Jadi ini jadi salah satu PR. Dan di sini eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C. Nanti akan kita cek sekilas. Di open di harga 225 juta rupiah. Nah kalau dari kondisinya CR-Z masih cukup mulus ya. Untuk warna catnya cukup shiny, velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya, dan kondisi bannya masih kurang lebih 70 atau 60% nih. Headlamp masih oke, tapi masih halogen. Lalu di sini grillnya sudah sporty banget ya, termasuk di lipsnya. Kita cek di sisi belakangnya nih.
Nah ini di bagian sisi belakangnya, jadi ternyata nih hybrid ya, CRZ yang hybrid, dan kondisi stop lampnya masih oke, nggak ada titik sensor parkir di belakangnya. Hatchbacknya kalau gue bilang cukup unik ya kalau untuk CRZ yang seperti ini. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya. Di jok ini trim bawaan pabrik masih terbilang cukup baik ya. Lalu automatic transmission seperti itu, door trimnya masih terbilang cukup oke. Nah di bagian setir dan juga dashboard belum ada yang terlalu kusam. Di setirnya nih ada beberapa tombol ya, termasuk cruise control dan juga media controller. Lalu head unit masih bawaan dari pabrikannya, dan kondisinya kalau gue bilang masih terbilang cukup baik nih untuk di interior. Oke guys, itu adalah Honda CRZ yang hybrid tahun 2013. Odometernya meragukan ya, 17 ribuan. Pajaknya di September 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C, di open di 220 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke, lanjut. Agak jarang tapi di sini sekarang ada Ford Everest. Kita langsung cek nih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari Ford Everest 2500 cc yang pasti diesel ya, solar, automatic transmission tahun 2011. Eksteriornya C, interior C, mesin C dengan odometer 130 ribuan. Pajaknya mati di bulan Februari 2021 kemarin. Di open di harga 150 juta rupiah, ada di JBA. Langsung aja kita screening dulu guys. Oke, kalau kita lihat dari bagian eksterior sih masih oke banget nih guys. Untuk di bagian headlamp masih oke, fog lamp oke, termasuk di bagian grill ornamen chrome-nya nih masih terasa cukup baik. Ini untuk di bagian cat masih terbilang oke, masih juga ada roof rail di bagian atasnya, dan ini presisi semua nih untuk nutnya. Velgnya masih bawaan dari Fordnya dengan kondisi ban kurang lebih 50%, dan masih ada footstepnya, masih terkategori oke banget nih guys. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri Ford Everest nih masih oke banget ya, masih shiny banget, two tone seperti ini, hitam dan juga grey. Kita langsung intip di bagian belakangnya seperti apa. Nah ini adalah di bagian belakang dari Everest, masih terasa cukup banget nih guys. Untuk di bagian pintu bagasinya oke banget, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakang. Intip sedikit bagian interior seperti apa. Oke guys, ini bagian interiornya cerah banget ya, warna beige seperti ini atau krem. Ini automatic transmission, dan untuk di bagian dashboardnya nih ala-ala Amerika banget yang ngotak seperti ini, tapi cukup oke banget sih kalau menurut gua. 7 seater di sini. Untuk di bagian joknya masih oke, kulitnya termasuk di bagian keseluruhan, plafon masih oke, dan ini masih terkategori C seperti ini nih guys. Masih oke banget sih di bagian interiornya. Oke nih guys, yang nyari Ford Everest 2011 diesel ya, automatic transmission ada di depan kita nih. Eksterior C, interior C, mesin C, odometer 130 ribuan, pajak mati di Februari 2021 kemarin, termasuk platnya sudah mati. Di open di 150 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id guys. Oke, kita cek ada double cabin. Ini Hilux ya, double cabin. Kita coba cek dulu aja datanya. Oke guys, ini adalah Hilux pickup ya, double cabin, masuknya ke 2500 cc, tahun 2013, manual transmission. Pajak mati di bulan 7 2021, odometernya sudah 105 ribuan, masuknya ke mesin diesel atau solar. Eksteriornya di interiornya E, mesinnya di C. E-nya ini karena power window-nya rusak di interior ya, power window rusak, plafonnya imitasi, speaker nggak ada, head unitnya nggak ada, lighter nggak ada beberapa yang nggak ada, termasuk joknya nih kotor. Dan di bagian eksteriornya nih nanti kita bisa cek, di bagian mesinnya sih terkategori cukup. Kita langsung cek aja nih guys, 150 juta rupiah. Oke, di depan kita ada double cabin Hilux seperti ini, dan kondisinya sudah full repaint ya, warna hitam. Dengan bagian grillnya sudah nggak ada logo Toyotanya, garnish di bagian fog lampnya sudah diganti. Walaupun fog lamp yang sebelah kirinya ini sudah lepas, tapi fog lamp yang sebelah kanannya masih oke. Headlampnya juga masih terkategori oke. Agak sedikit renggang di bagian bumper dan fender sebelah kirinya. Lalu untuk di bagian sebelah sisi kiri dari mobil ini sih masih terasa cukup ya menurut gua ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan mobilnya masih terbilang oke. Velgnya sudah gantian seperti ini dengan bannya GT radial, dan ini kondisinya untuk off-road ya. Dan masih terasa cukup normal sih kalau menurut gua. Di bagian atas sudah diberikan tambahan roof rail ya untuk aftermarket seperti itu. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke, ini di bagian bak belakangnya nggak ada fiber pelindungnya, ban serepnya sudah ada di sini, kaleng, dan ini masih terkategori oke sih, sudah dipelingkot dan dicat ulang nih guys. Jadi kesannya tinggal pakai aja. Lalu kalau kita lihat di bagian belakang untuk pintunya nih oke, bumpernya aja, untuk N-barnya nih nggak ada. Sisanya sih masih terkategori cukup. Kita langsung intip di bagian interior seperti apa guys.
Oke, kita ada di bagian interior. Sebenarnya interiornya sih oke banget ya, masih terbilang cukup baik nih. Apalagi di bagian joknya, trimnya masih oke banget, sarungnya, dan di bagian karpet dasarnya juga masih keren banget, mulus. Sudah di retrim juga di bagian plafonnya. Head unitnya nggak ada. Ini adalah cluster meternya. Setirnya sudah menipis juga, wajar ya. Ini operasional. Katanya power window-nya nih ada yang rusak. Cuman ini nanti diganti, paling ada motor dan sebagainya. Sisanya masih oke ya. Manual transmission tapi belum 4x4. Di bagian interior sih kalau gue bilang masih terbilang oke nih. Oke, di depan kita ini adalah Toyota Hilux pickup ya, dan ini double cabin dengan eksterior di interior mesinnya di C nih guys. Tahun 2013, manual transmission, belum 4x4. Pajak mati di bulan 7 2021 nanti, dan ini odometer sudah di sekitar 150 ribuan. Di open di harga 150 juta rupiah nih guys. Buat teman-teman yang tertarik dengan double cabin, nih ada Hilux pickup di depan kita 2013, 150 juta rupiah di JBA. Waduh, ini ada mobil yang belum laku-laku ya kayaknya ya. Agak mengenaskan sih. Ini adalah Mercedes-Benz E200 tahun 2009. Automatic transmission, nota pajaknya nggak ada. Di sini odometernya juga nggak kedata ya. Eksteriornya D, interiornya F, mesinnya F. 47 juta rupiah nih guys. Kondisinya agak mengenaskan dan derek. 47 juta rupiah E200 2009. Nah ini seperti ini kondisinya, sudah terdiam lama nih kalau menurut gua guys. Kita cek aja nih besok apakah laku apa enggak. Kondisi sih sudah agak mengenaskan ya. Buat teman-teman yang nyari E200 bahan nih 2009, nih ada nih automatic transmission, eksterior di interior F, mesin F, 47 juta rupiah nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang JBA. Jadi ada informasi website dan juga alamat lengkapnya di deskripsi video gue ini. Oke guys, jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan juga jangan lupa subscribe channel Dozo21 biar mendapatkan informasi yang valid dari Dozo21. Sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.